domba. Oleh kesaksian kita, mari percaya Bapak Ibu, iblis telah dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Sekali lagi bersama-sama, oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita. Makasih Tuhan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari bersama-sama katakan, saatku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajar kami Tuhan, ajarku mengenal hatimu, dan kami mau percaya, dan percaya jalan-Mu yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan meninggal. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikan.
kepada Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat. Bahkan kesempatan kami boleh beribadah memasuki lagi minggu pertama daripada bulan Juli. Tuhan, ketika kami melihat ke belakang bagaimana Tuhan menolong kami, meluputkan kami, memberkati kami, menyembuhkan kami, menghiburkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, siapakah kami ini sehingga Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mau mati bagi kami di kayu salib, sehingga Engkau mau Tuhan memberikan Roh-Mu yang kudus dan Engkau berdiam dalam kehidupan kami. Betapa kami hendak bersyukur Tuhan. Kami hendak bersyukur, memuji dan menyembah-Mu. Oh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini biarlah kiranya kami juga dengan sengaja seperti Maria mau duduk dan mendengarkan, fokus kepada firman Allah. Hancurkan segala roh yang menentang pengenalan akan Allah, ketakutan, kecemasan, pikiran yang melayang-layang, kegelisahan. Kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap benih firman Allah itu bermanfaat, mengubahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa berbuah, dan berbuahnya itu lebat dan tetap ya Tuhan. Kami memerlukan tangan Tuhan yang kuat. Kami mohon tangan Tuhan menyertai kami. Firman yang kami dengar, sempurnakanlah Tuhan pengertian yang baru kepada setiap orang bisa mengerti dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Beberapa bulan ini kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, saudara. Tanda-tanda sudah digenapi, saudara. Tetapi banyak yang menganggap remeh tentang kedatangan Tuhan. Banyak yang bukan tidak tahu Tuhan sudah mau datang, bukan tidak tahu ada satu juru selamat yang bisa mengampuni segala dosa, yang bisa menyembuhkan, yang bisa menghiburkan. Bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Nah, hari ini topik kita dalam bulan ini adalah it is time to manage your time. Adalah waktunya bagi kita untuk kita mengatur hidup kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Hidup kita lebih bijaksana lagi di dalam menggunakan waktu yang ada. Mari kami undang, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca dalam kitab Roma pasal yang ke-13, saudara. Amin, saudara. Ayo kita akan baca Roma pasal yang ke-13. Kita baca mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan 14 saja. Amin. Semua sudah dapat? Amin. Ayo. Kalau di rumah teriak-teriak panggil anaknya bisa kencang. Nah, kalau di rumah Tuhan harus kencang baca Alkitabnya. Amin. Amin. Yuk. Roma 13, 11 sampai 14. Saya baca duluan ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kejahatan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah pada punggung yang diingatkan. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Saya ingin membacakan ini di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ayat 11 sampai dengan 14 sama. Tapi perhatikan ini ayatnya, saya ketika membaca ini, wah, lebih lagi diterangkan. Alasan lain untuk hidup benar ialah saudara tahu saatnya sudah hampir tiba.
waktu tidak banyak lagi. Bangunlah, karena sekarang kedatangan Tuhan sudah lebih dekat daripada ketika kita mulai percaya. Malam hari lalu dan fajar akan segera menyingsing. Hari kedatangannya akan segera tiba. Oleh karena itu, tinggalkanlah perbuatan jahat dan jalanilah kehidupan yang benar sebagaimana patut bagi kita yang hidup di dalam terang. Berlakulah patut dan benar dalam segala sesuatu yang saudara lakukan, sehingga orang tidak dapat mencela kelakuan saudara. Janganlah menghabiskan waktu dengan berpesta pora dan bermabuk-mabuk, dengan perzinahan dan hawa nafsu, atau dengan perkelahian, atau dengan perasaan iri. Tetapi mintalah agar Tuhan Yesus Kristus menolong saudara untuk hidup layak. Janganlah merencanakan untuk bersenang-senang di dalam kejahatan. Nah, jadi berdasarkan ayat yang ke-11 ini, saya mengangkat tema pada pagi hari ini. Kalau ini adalah waktu kita mengatur waktu kita dengan benar, alasannya adalah karena ayat itu berkata, waktumu tidak banyak lagi. Halo? Waktumu tidak banyak lagi. Sama-sama katakan, waktuku nggak banyak lagi. Jadi banyak orang yang hidup dalam dosa tidak mau bertobat karena menganggap mungkin besok masih bisa bertobat, atau masih berkata seperti orang yang ada di salib di sebelah kanan Tuhan Yesus, nanti waktu mati bertobat. Siapa yang tahu mau mati, saudara? Tiba-tiba saudara ditabrak langsung mati, gak ada waktu bertobat. Tapi kalau kita mengerti ayat ini bicara luar biasa. Dikatakan waktumu tidak banyak lagi. Jadi kalau kita berulang tahun juga, itu mengingatkan kita, waktu kita juga semakin apa? Berkurang. Umur bertambah tapi waktu kita berkurang. Bukankah ketika bertambah usia, kekuatan kita juga berkurang? Gimana? Gimana, saudara? Iya enggak? Iya, kemampuan mendengar kita berkurang, kaki kita berkurang kuatnya. Berkurang, saudara. Nah, oleh sebab itu, slide yang berikut, kalau kita tahu waktu kita itu tidak banyak lagi, saya bukan sedang nakut-nakutin, enggak. Firman Tuhan bukan nakut-nakutin, tapi untuk apa? Sadarkan diri. Supaya apa? Supaya ini, waktu yang ada jangan diisi dan menjadi sia-sia. Waktu setiap detik dalam hidup kita, isilah seperti tadi untuk hidup benar, untuk hidup menghasilkan buah. Kenapa, saudara? Sebelah kiri ada gambar itu, dikatakan waktu berjalan dengan cepat. Tanpa sadar anak-anak kita sudah selesai 1 tahun pendidikannya. Ya kan, saudara? Walaupun mereka susah payah mengerjakan PR, ternyata mereka bisa lalui 1 tahun. Sekarang kita ada di bulan 7. Gak lama lagi sudah Natal, saudara. Agustus, bulan depan sudah hari kemerdekaan kita. Kalau sudah Agustus, ulang tahun gereja, Natal lah, kan gitu. Cepat sekali waktu berjalan, dan waktu yang sudah berjalan, waktu itu nggak bisa kita tahan. Walaupun seperti gambar itu, saudara coba pegang itu jarum jamnya, ya kan? Saudara bisa pegang jarum jam, tapi saudara, dia nggak bisa tahan, dia akan terus bergerak. Dan waktu yang engkau sia-siakan, hai engkau anak muda, hai engkau bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, itu tidak dapat kembali. Gimana, saudara? Iya, nggak bisa kembali. Dia akan terus berjalan. Dan yang punya waktu siapa? Kita apa Tuhan? Hah?
Bilang dulu, Tuhan yang punya waktu atas kita. Bilang. Dari mana kita tahu? Karena dari permulaan penciptaan, Tuhan yang menciptakan matahari, bulan, menciptakan waktu. Ketika ada orang kaya itu dia pasang lumbung dan sebagainya, tapi Tuhan bilang, bodoh kau, malam ini kau mati, kan? Gak bisa bilang apa-apa. Nah, sebab itu saudara, dalam waktu yang ada yang Tuhan berikan kepada kita, isilah dan jangan menjadi sia-sia. Waktu setiap orang itu sama. Berapa jam? 24 jam. Tapi kenapa berbeda? Si A sama si B sama-sama duduk di sekolah, di kelas yang sama, satu kelas, satu bangku, tapi bisa beda hasilnya. Kenapa saudara? Kenapa? Karena cara dia menggunakan waktu. Tapi sayang sekali waktunya gak dimanfaatkan. Menyesali hidup, meratapi nasib, membuat pemberontakan-pemberontakan yang gak penting, saudara. Akhirnya menyesal di belakang. Nah, saudara, Roma 13 ayat 11 yang kita baca tadi, tolong tampilkan. Ayat itu berkata, alasan lain untuk hidup benar adalah saudara tahu bahwa saatnya sudah hampir tiba. Jadi kalau kita tahu waktu kedatangan Tuhan sudah benar, sudah dekat, maka itu ada alasan bagi kita untuk hidup benar. Itu makanya Tuhan Yesus mati bagi kita di kayu salib, menguduskan kita, menyucikan kita dengan darah Yesus, dibenarkan supaya saudara, kita tidak lagi hidup bagi dosa. Kita tidak lagi di bawah cengkraman kuasa si jahat, saudara. Karena kalau kita masih hidup dalam dosa, dalam cengkraman si jahat, tidak mungkin kita bisa berbuah. Tidak mungkin hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mengisi waktu yang ada itu dengan baik. Betul apa enggak? Orang-orang di luar sana yang gak mau bertobat, saudara, hidupnya kan sia-sia. Sekarang lagi banyak begal ya kan, saudara. Mabuk, minum minuman keras, seks bebas, narkoba. Lalu tiba-tiba nanti mereka sudah tua. Ternyata baru sadar, ya gak ada yang mau terima bekerja. Tubuh sudah sakit-sakitan karena narkoba itu merusak kan. Otaknya tak beres lagi, gak bisa dipercaya. Nah, di sini katakan saudara tahu saatnya sudah hampir tiba, waktu tidak banyak lagi. Bangunlah karena sekarang kedatangan Tuhan sudah lebih dekat daripada ketika kita mulai percaya. Nah, Roma 13 ayat 11a berkata begini. Ya, dalam terjemahan baru, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun. Untuk apa? Bangun dari tidur. Banyak gereja Tuhan, anak-anak Tuhan tidak suka bangun dari tidur. Dan memang tidur itu nyaman, saudara. Enak ya saudara tidur ya? Enak loh, ya kan? Tapi kalau kita tidak atur waktu kita hanya tidur-tiduran, habis waktu kita. Sia-sia, saudara. Dan inilah menjadi pergumulan di akhir zaman, saudara. Bahwa pola hidup manusia sudah bergeser dengan tidak benar seperti ciptaan permulaan. Tuhan menciptakan 12 jam matahari. 12 jam kita beristirahat, hanya 8 jam bekerja, saudara. Tetapi manusia, kita merasa so hebat. Pengen kerja lewati jam 12 malam. Sehingga esok paginya gimana? Susah bangun.
Sehingga itulah yang membuat sekarang banyak penyakit yang dulu saudara tidak terjadi. Nah, maka yang pertama saudara adalah bangunlah dari tidur. Bilang dulu kiri kanan, bangun dari tidur ya. Jangan tidur-tiduran aja. Satu kali saya lupa ya. Jadi kita kan Zoom jam 4 saya sudah bangun. Ada Zoom kita kan jam 5. Lalu karena libur saya bangunin anak saya. Biasanya saya bangunin gak suara bentak, tapi saya peluk, saya cium mereka. Makin tidur nyenyak. Akhirnya saya juga ketiduran. Ketika tidur bangun 10:30. Waduh saudara. Nah itu bahayanya. Bahayanya tidur-tiduran itu saudara. Kalau bahasa niasnya itu apa itu? Dala-dala namanya, bahasa Bataknya nggak tahu apa. Dala-dala itu, dala-dala gini saudara. Kita dari mana kan? Nggak mau tidurnya kita sebenarnya. Cuma kita tidur-tiduran, akhirnya ketiduran. Nah, Amsal 6 ayat 9 dikatakan gini, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Nah, saudara, Alkitab mengajarkan kita boleh tidur tapi jangan ketiduran seterusnya. Ada waktunya. Nah, malas bangun pagi. Amsal 6 ayat 10 sampai 11 ya. Amsal 6 ayat 10 sampai 11. Nanti saudara akan baca ya. Saya nggak suruh baca. Orang yang malas bangun pagi dikatakan membawa kemiskinan dan kekurangan. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah desain dari awal, saudaraku, bekerja itu pada waktu hari masih siang. Nah seperti tadi, terbangun sudah jam 11, sudah mau istirahat siang, orang sudah menghasilkan banyak hal. Saudara lihat di pajak-pajak itu. Wah, pagi-pagi saudara telat sudah diambil, orang sudah belanja di tempat yang lain. Nah, dikatakan kemiskinan dan kekurangan. Bahkan saudara, kalau kita malas bangun pagi, saya mencatat ini, pertama adalah itu akan menurunkan performa kerjamu. Orang yang terlambat bangun mukanya sudah sembab-sembab, betul apa enggak? Matanya sembab, kayak mata panda. Orang yang tidak lama tidur, ini ada garis hitam sini, betul apa enggak? Mata panda dibilang. Ya, performa kerja sudah turun, saudara. Lalu ketika terlambat bangun, saya pernah berapa tahun yang lalu di simpang dekat Manhattan sana. Dia mungkin terlambat kerja. Bangun dia cepat-cepat, takut terlambat kan, takut dipotong gaji. Dia belok dari Manhattan, sebab dihantam sama kendaraan, mati di tempat, saudara. Kenapa? Buru-buru, gak sempat lagi doa, dan pasti ada yang ketinggalan barangnya. Di mana? Betul gak? Iya. Jadi gak ada guna balas bangun, saudara. Lalu sampai di kantor, saudara dengan emosi, pasti dimarahi bos, dimarahi guru. Saudara nggak akan nyaman lagi kerja, sekolah. Jadi performanya, produktivitasnya juga akan turun, saudara. Nah itu makanya salah satu nanti tujuan Kids Camp, kami ingin melatih anak-anak kita mulai dari 4 SD sampai SMP punya pola hidup bangun pagi, doa. Walaupun mungkin dalam satu malam saja, tapi kira-kira ada dikasih pola begitu. Karena generasi sekarang, sorry to say, pasti saudara akan setuju dengan saya, rata-rata susah bangun pagi. Gimana? Hah? Betul? Iya. Dan ini kita harus bertobat, saudara. Kenapa? Tadi performa kerjamu pasti nggak bagus. Kalau engkau menjadi menantu di satu keluarga, engkau akan jadi cibiran. Gimana ibu-ibu? Suka punya menantu yang malas bangun pagi?
Ya, baik itu perempuan, baik itu laki-laki. Gak ada yang suka, saudara. Minggu lalu pulang gereja kami pergi besuk. Padahal itu udah jam 11. Ya, masih ada yang tidur, saudara. Ya ampun. Ketika masih tidur, saya bilang udah gak usah datang. Masa jam 11 masih tidur. Nah, lalu nanti disalahkan, kenapa berkat kami gak ada? Gak ngerti firman Tuhan. Malas bangun kamu. Perginya ke kedai tua, ya gak dapat lah pekerjaan. Orang gak mau mengerjakan orang yang malas, betul gak saudara? Iya, gak ada yang mau pakai. Bukan karena gak bisa berkat itu, kita, pola hidup kita yang membuat itu. Lalu dikatakan itu akan mengganggu kesehatan tubuh, saudara. Orang yang lama tidur, itu biasanya malam itu akan diisinya dengan makan lagi. Gimana saudara, betul? Ya kan, popcorn, makan mie. Makanya saudara lihat kota-kota, termasuk kota Medan, itu ada kafe yang 24 jam. Malam yang buka dia bukanya bukan siang, mulai dari jam 10 dia baru buka sampai besok pagi. Dan itu akan makan, dan akhirnya kena diabetes, penyakit diabetes makin banyak sekarang saudara, termasuk kepada anak-anak. Kenapa? Karena ada resistensi insulin, kadar gulanya akan cenderung meningkat pada orang yang tidurnya bermasalah. Nah, orang yang sering makan gula juga moodnya pun nggak bagus, moodnya, emosinya nggak bagus. Lalu obesitas, ya kenapa ya nafsu makan meningkat? Karena tidak bisa tidur sepanjang malam. Ya kan saudara? Sambil dia makan, nonton film, nonton bola, kan sambil makan. Ya, popcorn, pisang goreng, kopi lagi, makin tambah kopi. Ayo, kan gitu ya. Lalu yang ketiga adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, seharusnya jam 10 itu kita sudah tidur nyenyak, tapi kita paksa terus. Akhirnya tekanan saudara tinggi. Maka banyak sekarang orang yang mati di pagi hari. Penyakit jantung dan pembuluh darah. Lalu dikatakan mudah lupa. Kenapa saudara? Karena oksigen kurang masuk ke sel otak. Waktu tidur, siklus oksigen itu akan mengalir, memperbaiki saraf-saraf kita sepanjang satu hari itu. Opa sama opa, jangan datang jam 9, mereka sudah tidur. Maka sampai sekarang opa masih bisa khotbah dengan betul. 1 jam pun dia bisa. Saudara mau bahas apa saja bisa sama dia. Itu sudah tidur yang betul. Lalu dikatakan suasana hati mudah berubah-ubah karena emosi, karena kurang istirahat. Dan penyakit kanker, sirosis hati. Kenapa? Memang tubuh kita sudah diciptakan ada waktu istirahat. Jadi kalau ada pekerjaanmu, terutama anak muda, engkau mau ujian besok, lebih bagus engkau pagi-pagi besok bangun jam 4 daripada engkau terus tidur. Gak tidur-tidur, tambah lagi sangobion, tambah lagi apa segala macam. Itu gak maksimal. Kita kan pengen tambah usia tapi sehat, betul gak saudara? Iya kan? Nah itu. Nah, Matius 26 ayat 43, ketika Yesus di Taman Getsemani bersama siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes. Gurunya berdoa, muridnya tidur. Nah, apa yang terjadi saudara? Pada saat mereka dikunjungi masih tidur terus. Tidurnya. Ya Tuhan, dikatakan ayat itu berat matanya katanya. Kalau orang yang berat mata itu nampak ini, biji matanya itu bulat-bulat, ya kan? Kok dia ngantuk kali ini saudara bulat-bulat saudara. Lalu ketika mereka bangun, pada waktu di situ mereka bangun, mereka terkejut. Kenapa? Saat mereka bangun, Yesus sedang ditangkap. Lagi Tuhan ngomong nih, ayo sekarang waktunya bangun. Nah, tiba-tiba terbangun. Kaget mereka, di situ sudah banyak tentara yang menangkap Yesus. Kisahnya di situ, saudara akan baca dalam Matius 26 itu. Nah, karena terkejut, gak ada doa, tiba-tiba kaget, emosinya tadi kan udah bilang, meledak-ledak kan? Datanglah si Petrus, ambil apa dia? Ambil pedang.
Langsung dipotongnya kupingnya si Malkus, saudara. Lalu dalam kita baca dalam Matius 26 rentetannya setelah diapakan itu, akhirnya Petrus menggenapi apa yang Tuhan sudah ingatkan. Setelah itu dia menyangkal Yesus. Seandainya dia diingatkan Tuhan Yesus dan pada waktu di Taman Getsemani dia berdoa berjaga-jaga, tidak tertidur, saya pikir Petrus pasti tidak akan menyangkal. Karena itu dalam satu pasal itu ceritanya, saudara. Nah, saudara yang terkasih, Roma 13 ayat 12 berkata begini, malam hampir lalu, fajar akan menyingsing, hari kedatangannya segera tiba. Waktu kita tidak banyak. Artinya apa? Satu, waktu untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Waktu untuk bertobat sudah sangat singkat. Waktu tidak banyak lagi. Itu berbicara apa? Yohanes 4 ayat 35, mari kita akan baca. Dan Yohanes 9 ayat 4. Kita baca dulu Yohanes pasal yang keempat ayat 35. Ini adalah ketika Tuhan ngomong ketika bersama-sama dengan perempuan Samaria itu, saudara. Ya. Yuk. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yohanes 9 ayat 4. Kita baca lagi. Ya, 1, 2-nya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun. Artinya waktu kita nggak banyak lagi. Itu mengingatkan kita waktu untuk menabur dan menuai sudah sangat singkat. Lalu kita akan lihat yang berikutnya, mengingatkan kita apa? Waktu untuk kita bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita kasihi juga sudah sangat singkat. Sebab itu tanggalkan perbuatan jahat. Jangan dijahati istrimu, jangan dijahati suamimu, jangan dijahati menantumu, mertuamu, keluargamu. Amin. Iya. Jalani kehidupan yang benar. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai mertua, sebagai menantu. Berlakulah patut dan benar dalam segala sesuatu. Itu dalam Roma 13 ayat 12b dan c. Jangan sia-siakan orang-orang yang mengasihimu, yang Tuhan kasih ada di sekitarmu. Jangan habis waktumu hanya di dunia kerja. Nikmati waktu bersama. Amin. Iya, saudara. Itulah yang dikatakan waktumu gak banyak. Kita nikmati aja apa yang ada. Itu, saudara. Roma 13 ayat 12 dikatakan, janganlah menghabiskan waktu dengan berpesta pora dan bermabuk-mabukan, dengan perzinahan dan hawa nafsu, atau berkelahi, atau dengan perasaan iri. Kalau kita tahu waktunya nggak banyak lagi bagi kita, ngapainlah kita marbadai berkelahi? Amin. Nggak banyak waktunya, udahlah damai aja. Kan dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Waktunya nggak banyak, saudara. Siapa tahu nanti orang yang berkelahi denganmu, dia pula yang membawa engkau tiba-tiba jatuh bawa ke rumah sakit. Siapa tahu. Ya kan? Betul apa enggak? Jangan berkelahi kepada tetangga. Jangan berkelahi dengan seisi keluarga. Gak perlu. Habis energi. Amin, saudara. Dikatakan ngapain? Iri. Disebutkan iri. Kita gak perlu iri.
Nggak perlu kita menyamai diri kita dengan seseorang, nggak perlu. Kenapa? Kalau kita iri, ingin menyamai, itulah dosa yang membuat Adam dan Hawa jatuh kan, saudara? Kenapa? Karena itu yang dibangkitkan iblis untuk masuk dalam pemberontakan. Karena supaya engkau sama dengan Tuhan. Saudara, kita nggak bisa sama kayak manapun, betul apa enggak? Halo? Nggak bisa sama. Walaupun saya punya ada 4 anak, sama-sama lahir di keluarga kami, nggak bisa sama, umurnya beda, betul nggak saudara? Ada yang lahir pada waktu kami masih berjuang memulai keluarga, ya kan? Ada yang mulai ketika kami sudah bekerja dengan baik, kan beda contohnya, betul apa enggak? Iya. Apalagi di antara kita, nggak perlu saling menyamai, menandingi, iri. Kenapa? Latar belakang kita, kampung kita, pendidikan kita, keluarga kita, pengalaman kita beda. Amin. Dan saudara dikatakan nggak perlu merasa iri. Nggak perlu, saudara. Itulah yang harus kita hindari di dalam waktu yang sangat singkat ini. Jadi ketika hatimu terganggu, lalu katakan, aku bisa menerima dia, karena dia pun sedang berusaha menerima aku. Amin. Gak ada orang yang sempurna, saudara. Amin. Ya. Lalu oleh karena waktu itu sudah sangat singkat, hanya sedikit saja, maka yang pertama, mari kita akan baca Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 7. Itulah yang membuat kita harus mengatur waktu kita. Bilang dulu kiri kanan, atur waktumu. Ya, kita baca Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 7. Ya. Saudara perhatikan ini, saudara. Yuk kita baca. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, suara menjadi kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Sekarang kita sedang takut di jalan, banyak begat, ya. Pohon badam berbunga, belalang penyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi. Sudah sakit-sakitan, gak bisa lagi makan, gak ada selera makan, ya. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi apa yang pertama adalah atur waktumu. Jangan habis hanya di kesenangan dunia, dan tidak mencari penciptamu. Jangan habis 24 jam itu tanpa engkau memberikan waktu, perpuluhan waktumu di hadapan Tuhan. Aku kerja, nggak sempat ikut menara doa, nggak sempat ikut konsel, nggak sempat semua, saudara. Tapi kalau sudah ada di rumah sakit, sempatnya ternyata. Ya kan? Ketika ada di penjara, sempatnya baca Alkitab. Apakah kita harus sampai di situ? Tentu Tuhan tidak mau, ya kan saudara? Tuhan kita nggak mau kita sampai mengalami seperti itu. Jadi pertama, atur waktu. Tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak sibuk. Atau jangan sampai sibuk-sibukan. Sibuk sendiri, nggak tahu apa yang disibukkan. Lalu yang kedua adalah Roma 12 ayat 12. Ayo. Mari kita akan baca Roma 12 ayat 12. Sama-sama, 1-2 ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, maksudnya apa saudara?
Atur waktu, tanggalkan perbuatan kegelapan, kenakan senjata terang. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, ada operasi narkotika yang dilakukan Polres Jakarta Selatan, Direktorat Narkoba, dan ditemukan oleh BNS di kampus UN UNAS Pasar Minggu. Ditemukan di situ berkilo-kilo ganja dan kondom bekas pakai, ditemukan di kompleks kampus. Artinya apa? Dan yang di bawah itu, bahwa anak-anak muda, remaja, jangan sampai engkau tahu waktumu sangat singkat, tapi engkau menggunakan hal-hal kehidupan gelap. Banyak rumah-rumah bordil dipakai yang short time, isinya anak-anak remaja pemuda. Makanya hati saya nggak tahan untuk masalah generasi muda. Beri anakmu, cucumu dilatih di sini. Karena ini, saudara, kita nggak mau sia-sia hidup mereka. Amin. Benar, saudara. Pacaran yang nggak lebih mengerikan. Waduh, saudara, kalau tidak dalam Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak tertanam, anakmu nggak tertanam dalam nilai kerajaan Allah, maka nilai dunia yang akan mengisi dia itu nggak jauh. Kalau tidak Tuhan, maka iblis. Hanya itu aja. Kalau tidak dalam terang, berarti hidup dalam gelap. Atur waktu. Lalu yang berikut, atur waktumu, hidup sopan. Dikatakan ayat tadi, seperti pada waktu siang hari. Jangan waktu pesta pora, kemabukan, percabulan, perselisihan, iri hati. Atur waktu. Kenapa dikatakan hidup seperti siang hari? Itu ada ketika dia waktu siang hari negosiasi bisnis, wah dia bisa gentleman. Rupanya waktu malam hari dia langsung berubah. Hai, melambai dia. Banyak itu dijumpai, saudara. Kehidupan pada siang hari berbicara hidup sopan. Terang artinya hidup dalam terangnya Kristus. Hiduplah seperti itu. Kenapa? Ingatkan diri kita, mata Tuhan bisa melihat kita dimanapun kita. Hiduplah takut akan Tuhan, bukan karena dilihat oleh suamimu, orang tuamu, istrimu, tapi karena ada Tuhan yang melihat kita. Lalu yang terakhir adalah Roma 13 ayat 14 dikatakan, kenakanlah Tuhan Yesus. Jangan merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya. Atur waktumu. Pertanyaannya, berapa banyak waktu kita di salon, di fitness center, di kolam pancing, di kedai tua, di tempat ngerumpi, dibandingkan dengan kita ada di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Saya bukan sedang melarang saudara pergi ke salon. Bukan itu maksudnya. Ngerti ya saudara? Bukan saya larang saudara ke kolam pancing menyalurkan hobimu, ke fitness center berolahraga, bukan. Tapi jangan sampai waktu itu terkuras dan habis tenaga kita, waktu kita, uang kita, lebih daripada kita suka berdiam diri di hadapan Tuhan. Itu yang dimaksud kenakan Tuhan Yesus, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita bangkit berdiri dan kita tampilkan ini. Kalau coba saudara lihat itu jamnya berputar terus. Inilah waktunya untuk atur waktumu. Amin. Bilang dulu kiri kanan, ini waktunya untuk kamu atur waktumu. Amin saudara, karena waktumu tidak banyak lagi. Bro, bilang dulu. Jadi saudara jangan menunda untuk bertobat. Amin. Ya. Jangan menunda menyerahkan anakmu dalam Tuhan. Jangan katakan gak sempat, harus sempat. Itu namanya mengatur waktu. Amin. Harus sempat melayani. Jangan bilang gak ada waktu melayani.
harus sempat. Itu yang namanya mengatur waktu. Tim boleh maju ke depan. Dikatakan firman Tuhan pada hari ini, waktumu tidak banyak lagi. Waktu bersama dengan keluargamu, waktu engkau mengasihi keluargamu, waktu menabur, menuai. Saudara, jangan terlambat, saudara. Jangan terlambat, bapak-bapak, memberikan hidupmu sungguh-sungguh. Jangan terlambat, ibu-ibu. Jangan habisin waktu hanya melihat orang, membicarakan yang jelek-jelek. Ingat loh, hari ini kita ada water ya, jam 5. Itu rapat kemarin. Ya saudara, jangan habis waktumu anak muda, habis di TikTok, habis di Instagram, yang gak penting-penting, habis ngerumpi. Saudara, karena waktu yang kau sia-siakan akan berefek pada dirimu sendiri. Ya. Nah, mari kita akan nyanyikan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, makan indah harum di padang yang hijau. Dari Tuhan menandai rumput, gugur bunga